Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Malik. Di sini saya akan menjelaskan chapter 4 requirement review. Pertama itu ada pendahuluan. Mengapa requirement review perlu dilakukan? Requirement review merupakan sesi untuk memastikan use case benar-benar sesuai dengan persyaratan yang melibatkan customer, pengguna akhir, dan marketing. Berfungsi untuk tidak terjadinya adanya kesalahpahaman antara stakeholder dan menentukan keinginan dan kebutuhan customer. Nah, ada pertanyaan yang sering ditanyakan sewaktu sebelum melakukan requirement review. Proyek saya sebenarnya sudah dalam kondisi yang cukup bagus. Saya memiliki model domain yang telah saya perbarui dan sebagian besar kasus penggunaan saya ditulis dalam konteks model domain. Pasti sudah waktunya untuk memulai coding. Jawabannya nggak harus di waktu itu kalian coding, karena kalian perlu memanggil customer kalian lagi dan memastikan bahwa sistem yang sudah dijelaskan itu benar-benar sesuai dengan persyaratan mereka agar berjalan sesuai. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 pedoman untuk requirement review. Ada beberapa pedoman yang dapat menjadikan terciptanya use case yang baik. Nah, yang pertama, pastikan model domain mendeskripsikan setidaknya 80% abstraksi terpenting dari permasalahan domain. Sama kita membuat diagram model domain yang memiliki abstraksi terpenting dari domain masalah. Terus semua elemen pada diagram dibuat memiliki nama yang tidak membingungkan, yang dapat dikaitkan dengan pengguna sistem. Contohnya diagramnya itu rak buku, di sini juga misalnya rak buku gitu, dan tidak perlu lama-lama, terus selesaikan dengan cepat. Itu karena nggak perlu fokus wah ini soalnya nanti pasti bakal update lagi. Nah, yang kedua, tunjukkan hubungan generalisasi dan agregasi. Generalisasi itu proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Dan dikatakan ini gimana sih umumnya, bisa dikatakan ya gitu kan. Sedangkan agregasi itu pengumpulan jumlah benda yang terpisah-pisah menjadi satu. Nah, ini dari dua contoh yang ada ini, generalisasi itu yang kanan, yang purchase order dan credit card merupakan payment type. Sedangkan agregasi itu book review, itu umumnya ya book gitu kan, berasal dari book gitu kan. Nah, yang ketiga itu jelaskan basic course dan alternative course menggunakan kalimat aktif. Use case menjelaskan bagaimana pengguna menggunakan sistem dalam bentuk present tense, kalimat aktif, dan mereka harus menyertakan basic course atau yang bisa disebut sunny days, serta penggunaan yang kurang umum atau bisa disebut rainy days atau alternate course. Nah, itu contohnya itu the system displays the screen showing the book details, itu yang sunny days ya, menjadi the system displays a book details not found screen. Nah, selanjutnya ada jangan campurkan functional requirement ke dalam use case text, karena use case text itu aktif, dengan beda sama functional requirement yang menggunakan kalimat pasif dan banyak menggunakan shall. Kayak contohnya the system shall do this gitu. Nah, yang kelima ada atur use case menjadi beberapa package, karena kalau kalian merubah use case-nya jadi beberapa package, pasti nanti ada use case diagramnya. Nah, itu use case diagram itu menyediakan tampilan yang mudah untuk package, jadi seharusnya lebih gampang dimengerti gitulah. Nah, itu salah satu strategi yang berguna banget, itu mengidentifikasikan dan dapat dibagi menjadi berdasarkan area secara fungsional untuk rilis maupun keduanya. Terus yang keenam, tulis use case Anda dalam konteks mode object. Nah, cara paling efektif untuk membuat use case sesuai dengan model domain adalah dengan membuat
domain modelnya terlebih dahulu dan buat use case yang mereferensikan objek domain berdasarkan nama. Yang ketujuh ada letakkan penggunaan konteks antar muka pengguna. Nah, penggunaan Anda itu use case ya, kasus pengguna. Letakkan use case Anda dalam konteks antar muka pengguna. Nah, untuk membuat use case berdasarkan user interface, beri nama UI yang akan digunakan dalam use case dan gunakan nama UI tersebut dalam use case text. Nah, setelahnya itu setelah menjadi nama pada UI, kita membuat mockup yang isinya itu apa aja sih yang bisa dilakuin sama user di dalam sistem yang akan dibuat itu. Nah, yang ke-9 kita mereview lagi nih case, domain model, mockup itu bareng-bareng sama user serta stakeholder yang terlibat, dan memastikan mereka itu paham gimana cara bekerjanya dan gitulah cara menggunakannya, dan setuju juga dengan desain yang sudah dibuat. Nah, yang terakhir buat review seputar 8 langkah mudah untuk case yang lebih baik. Nah, pertama, buang semua yang berada di luar scope project, terus ubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif, pastikan teks use case tidak terlalu abstrak, secara akurat menjamin GUI yang storyboard, terus sebutkan objek domain yang berpartisipasi, pastikan Anda memiliki semua kursus alternatif, ngelacak setiap persyaratan ke kasus penggunanya atau kasus pengguna itu use case, buat tiap use case mendeskripsikan apa yang user bisa lakukan. Nah, selanjutnya itu ada contoh prakteknya atau contoh langsungnya dari requirement review. Kita ambil contoh seperti buku internet bookstore yang mereka itu pengen sistemnya mendapatkan detail tentang bukunya gitu, bookstore. Nah, yang pertama, hapus semua yang berada di luar scope. Kan kita nyarinya detail buku di sistemnya. Jadi hapus semua kegiatan yang out of scope, precondition, post condition, terus pokoknya menghapus proses-proses lain selain detail buku. Yang kedua, beri nama domain objek terdekat, menerapkan nama-nama pada domain model pada use case, seperti ketika seperti ada direktori buku. Nah, di model domainnya itu menjadi kata-kata yang terdekat, jadi daftar buku. Nah, yang ketiga, pastikan semua use case memiliki alternate course, menambahkan rainy day scenario. Nah, contohnya ya ini ya, the customer may navigate to the bookstore's main area. This area must be easily accessible and should provide easy access to a search area and various bestseller list. Then the customers browse the details for a book title, and the system displays the screen showing the book details. Itu basicnya. Kita menambahkan rainy day scenario atau alternate-nya. Book not found. The system displays a book details not found screen. Nah, itu alternate-nya. Yang keempat, pastikan use case tidak terlalu abstrak. Kita di sini mengganti kalimat-kalimat yang samar atau ambigu yang susah dimengerti. Contohnya itu kayak the system retrieves the book details and display the book detail screen. Dengan ribet ya, menjadi the system displays a book details not found screen. Nah, yang kelima, mengubah kalimat pasif menjadi aktif. Kalimat pasif itu kan biasanya digunakan sama functional requirement. Nah, ini tuh kita udah use case, berarti kan menggunakan kalimat aktif aja. Yang keenam, menelusuri setiap requirement ke use case. Nah, setiap kan use case-nya itu detail detail buku itu kan. Nah, kebetulan juga di bukunya itu sistemnya itu katanya requirement-nya itu udah pas gitu loh, pengguna harus dapat memposting review dari buku favorit mereka. Komentar akan muncul di layar detail buku. Ulasan tersebut harus menyertakan peningkat pelanggan, ada 1-5 yang biasanya ditampilkan bersama dengan judul buku dalam daftar buku. Berarti ini kayak ya detail bukunya juga kan. Ini begininya, komentar akan muncul di layar detail buku.
Uh, jadi gimana ya? Jadi udah sesuai kriteria requirement-nya ke use case-nya. Uh, Kayaknya udah cukup sampai sini aja dulu. Uh, Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.